Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurliana dari 20 FPI 2, NIM 8623120200046. Pada kali ini, adapun materi yang akan saya bahas yaitu yang pertama, pengertian dan hakikat isu kebijakan pendidikan, yang kedua, kekuasaan terhadap isu kebijakan, dan yang ketiga, meta-analisis dan isu kebijakan pendidikan. Yang pertama, pengertian dan hakikat isu kebijakan. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Menurut Arif Rahman, kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan negara atau kebijakan publik pada umumnya. Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik yang mengatur khusus regulasi yang berkaitan dengan alokasi, distribusi sumber, serta pengaturan perilaku dalam pendidikan. Sedangkan menurut Barry Jones dan Chase, isu adalah sebuah masalah yang belum terpecahkan yang siap diambil keputusannya. Jadi, isu-isu kebijakan pendidikan adalah suatu hal yang terjadi dan tersebar di masyarakat mengenai kebijakan pendidikan, yang apabila tidak ditangani dengan baik, maka akan menimbulkan masalah yang serius dalam kebijakan pendidikan. Selanjutnya bagian B, yaitu kekuasaan terhadap isu kebijakan. Pengertian kekuasaan dalam pendidikan ternyata memiliki konotasi yang berbeda dengan pengertian kekuasaan yang kita lihat sehari-hari. Jenis kekuasaan tersebut dapat kita beda-bedakan menjadi beberapa kekuasaan-kekuasaan yang transformatif dan kekuasaan yang bersifat transmitif. Kekuasaan dalam pendidikan yang bersifat transformatif adalah yang dalam proses terjadinya hubungan kekuasaan tidak ada bentuk subordinasi antara subjek dengan subjek yang lain. Sedangkan proses kekuasaan sebagai transmitif terjadi proses transmisi yang diinginkan oleh subjek yang memegang kekuasaan terhadap subjek yang terkena kekuasaan itu sendiri. Arti penting pendidikan bagi keberlangsungan hidup ternyata masih banyak mengalami masalah-masalah yang cukup pelik ketika dilangsungkan berdasarkan kekuasaan. Setidaknya ada 4 masalah yang berkenaan erat dengan pelaksanaan pendidikan berdasarkan kekuasaan, yaitu yang pertama, domestifikasi dan stupidikasi. Proses domestifikasi atau penjinakan dan stupidikasi atau pembodohan dalam pendidikan dan kekuasaan. Artinya, peserta didik mendidik menjadi subjek 9 eksploitasi oleh suatu kekuasaan di luar pendidikan dan menjadikan peserta didik sebagai budak dan alat dari penjajahan mental yang dilakukan oleh para penguasa dunia. Kemudian yang kedua, indoktrinasi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa sistem pendidikan menjadi sasaran empuk bagi penguasa-penguasa untuk bisa menancapkan kuku-kukunya dalam penentuan-penentuan kurikulum. Kurikulum dari mulai taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi, semuanya berada dalam satu genggaman pemerintah. Pemerintah tanpa ada kebebasan-kebebasan dari lembaga-lembaga pendidikan tersebut untuk menyusun sendiri kurikulumnya. Melalui kurikulum inilah proses indoktrinasi, yaitu proses untuk mengekalkan struktur kekuasaan yang ada terjadi. Kemudian yang ketiga yaitu demokrasi dalam pendidikan. Sistem pendidikan demokrasi tak lebih dari sekedar nama, tanpa menyuguhkan kesempatan-kesempatan bagi perkembangan, kebebasan yang merupakan ciri demokrasi itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari apa yang tengah diagungkan belakangan ini terkait wajib belajar. Bahkan dikatakan bahwa pendidikan merupakan hak asasi dari setiap insan. Namun ternyata masih cukup banyak kalangan-kalangan yang belum atau mungkin tidak bisa mengenyam pendidikan karena berbagai macam keterbatasan. Dan yang terakhir adalah integrasi sosial. Integrasi sosial merupakan kapital budaya yang sangat ampuh oleh suatu masyarakat dalam melanjutkan kehidupannya.
masyarakat yang ketidakadaan kapital budaya akan sangat rentan kepada disintegrasi pada waktu yang mengalami krisis. Kemudian yang bagian C, meta-analisis dan isu kebijakan pendidikan. Meta-analisis adalah suatu bentuk penelitian kuantitatif yang menggunakan angka-angka dan metode statistik dari beberapa hasil penelitian untuk mengorganisasikan dan menggali informasi sebanyak mungkin dari data-data primer yang diperoleh sehingga mendekati kekomprehensifan dengan maksud-maksud lain. Adapun tujuan dari meta-analisis tersebut yaitu yang pertama, untuk menyelesaikan ketidakpastian hasil laporan, yang kedua, untuk menjawab pertanyaan atau menyelesaikan masalah yang belum dikaji, yang ketiga, untuk menemukan konsistensi atau ketidakkonsistensian suatu penelitian yang sejenis. Kemudian yang keempat, untuk memperoleh estimasi effect size, seberapa kuat hubungan atau seberapa besar perbedaan antara variabel pada setiap penelitian. Yang kelima, melakukan interferensi dari data-data sampel ke dalam populasi, baik dengan bentuk hipotesis ataupun dengan melakukan estimasi. Estimasi yang dimaksud yaitu perkiraan berdasarkan keadaan-keadaan yang ada. Dan yang terakhir adalah melakukan kontrol terhadap variabel yang berpotensi mengacaukan agar tidak mengganggu hubungan atau mengganggu hubungan perbedaan dari penelitian-penelitian yang telah ada. Adapun langkah-langkah meta-analisis, yaitu langkah-langkah dalam melakukan meta-analisis secara umum menurut The Koster tahun 2009, yaitu yang pertama, menentukan dan mempelajari topik penelitian yang akan dirangkum. Yang kedua, mencari dan mengumpulkan sejumlah penelitian dengan topik yang telah ditentukan dan menyeleksinya. Yang ketiga, melakukan perhitungan effect size dengan metode dalam meta-analisis dan uji hipotesis terhadap effect size. Yang keempat, mengidentifikasi ada tidaknya heterogenitas effect size dalam model pada tahap ini. Jika teridentifikasi adanya heterogenitas effect size, maka lanjut ke langkah kelima. Namun jika tidak teridentifikasi adanya heterogenitas effect size, maka menuju ke langkah 5. Kemudian yang kelima adalah analisis variabel moderator. Dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan dan menginterpretasi hasil penelitian meta-analisis. Baik, itulah presentasi saya mengenai analisis kebijakan pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.